lagi di Nur Talks, obrolan menuju cahaya kehidupan. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng tamu spesial kita. Boleh saya hai dulu? Hai Sobat Nur Talks, Assalamualaikum. Kenalin aku Karel. Waalaikumsalam Kak Karel. Jadi, dalam beberapa menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol bareng Kak Karel. Dan tema hari ini yaitu agama moderasi jalan menuju harmoni. Nah, dalam masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia ini, perbedaan adalah keniscayaan. Kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama, budaya, dan pandangan hidup. Namun, perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dikelola agar menjadi kekuatan. Disinilah pentingnya moderasi beragama. Sikap yang beragama yang seimbang antara keyakinan ajaran sendiri dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Nah, menurut Kak Karel sendiri nih, bagaimana sih pandangan Kak Karel mengenai makna moderasi beragama? Oke, kalau menurut aku ya, moderasi beragama itu bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama kita sendiri, terhadap Islam sendiri. Tapi kita tuh menghindari sikap berlebih atau biasa disebut dengan sikap ekstrem dalam beragama. Nah, istilah ini tuh disebut moderasi, berasal dari kata wasiyah yang berarti jalan tengah. Nah, adil dan juga seimbang. Nah, Kementerian Agama RI itu mendefinisikannya sebagai cara pandang, sikap, praktik beragama yang selalu mengambil posisi tengah, adil dan taat kepada konstitusi di dalam kehidupan berbangsa ini. Oh gitu Kak Karel. Nah, apa saja sih sebenarnya yang menjadi indikator utama bagi moderasi beragama? Sebenarnya itu ada 4 indikator untuk moderasi beragama ini teman-teman, yaitu komitmen kebangsaan, terus juga ada toleransi terhadap perbedaan, ada anti kekerasan, dan juga yang terakhir adalah penerimaan terhadap tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah, tadi kan indikator nih. Lalu apa sih sebenarnya urgensi dan pentingnya pemahaman dari moderasi agama itu sendiri? Oke, di era media sosial dan juga arus informasi yang tanpa batas ini, provokasi dan juga ujaran kebencian itu mudah menyebar. Tanpa sikap moderat, masyarakat itu bisa terpecah oleh isu agama. Moderasi beragama menjadi benteng untuk mencegah radikalisme dan juga intoleransi, politisan agama, dan diintegrasi sosial dan juga adanya konflik horizontal. Dengan sikap moderat ini, umat beragama terutama di Indonesia mampu hidup damai tanpa kehilangan identitas dari keagamaannya. Oh jadi gitu ya, jadi urgensinya tuh adalah ketika kita ada arus informasi yang tidak terbatas, lalu ada perbedaan yang bermacam-macam di Indonesia. Betul. Nah, menurut Kak Karel nih, bagaimana sih konsep moderasi dalam perspektif agama Islam sendiri? Kalau dari agama Islam sendiri itu ya, dari ajaran Islam itu mengajarkan keseimbangan dan juga kasih sayang, sebagaimana Al-Quran menyebut umat Islam sebagai ummatun wasan atau umat yang moderat berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Begitu. Wah, keren banget Kak Karel. Nah, kalau menurut Kak Karel nih, apa saja sih tantangan moderasi beragama terutama di Indonesia sendiri Kak itu? Sebenarnya itu beberapa tantangan yang harus dihadapi itu nggak terlalu banyak ya. Tapi ada beberapa tantangan itu yang sangat mengancam gitu. Di antara itu seperti fanatismenya sempit, yang menganggap kebenaran itu hanya milik kelompok sendiri. Terus juga ada polarisasi politik berbasis agama, juga ada kurangnya literasi keagamaan dan digital, dan juga serta masih lemahnya keteladanan tokoh publik dalam merawat perbedaan gitu. Wah, keren banget nih Kak Karel. Nah, baik, segitu aja No Talks pada hari ini. Terima kasih pencerahannya kepada Kak Karel tentang konsep moderasi beragama. Nah, modernisasi beragama bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tokoh agama, tetapi modernisasi agama adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita mulai dari hal kecil seperti menghargai pendapat orang lain, tidak memudah menyebar kebencian, lalu menampilkan wajah agama yang ramah bukan yang marah. Karena itu, pada akhirnya agama akan hadir untuk memanusiakan manusia, bukan untuk menyingkirkan perbedaan. Oh ya Kak, untuk mengakhiri podcast pada kali ini, aku punya tagline nih untuk podcast kali ini. Wah, boleh tuh Kak, gimana? Jadi tagline-nya kita sama-sama ya Kak nanti. Modernisasi bukan kompromi, tapi harmoni.
Wasiah, jalan tengah yang menyatukan, bukan memisahkan. Oke Kak? Kita bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Modernisasi bukan kompromi, tapi harmoni. Wasiah, jalan tengah yang menyatukan, bukan memisahkan. Wah, terima kasih nih untuk Kak Karel yang udah nemenin kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di Nul Talk selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.